Shalom kasih Kristus kembali melekat dalam hadirat Tuhan dalam renungan hari ini. Doa dan harapan saya agar tetap waspada dan kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kembali kami menerima kemurahan-Mu untuk kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami mengerti dan kami sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, sekarang sudah sadarkah? 1 Petrus 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Banyak orang Kristen yang hidup asal-asalan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup kudus. Hal ini membutuhkan proses untuk belajar dan bertumbuh dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan sesuatu yang harus diperjuangkan. Perjuangan itu berupa penyangkalan diri atas hawa nafsu dan keinginan daging kita. Banyak orang mengatakan yang paling berat dalam hidup ini sejatinya adalah mengalahkan diri kita sendiri dengan segala emosinya. Perjuangan sebagaimana yang dimaksud dapat diartikan adanya pergulatan atau perkelahian. Dalam Efesus 6 ayat 12, perjuangan yang umat Tuhan kerjakan ialah melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan yang kita lakukan adalah peperangan di dalam alam roh, yaitu peperangan antara roh jahat dan roh kebenaran. Berarti untuk hidup dalam kekudusan perlu berjuang, sebab ada penghalang-penghalang kebenaran dalam hidup orang percaya. Adapun penghalang-penghalang yang dilakukannya ialah memperdaya atau melakukan tipu muslihat. Balik semua tipu daya yang dilakukan iblis sesungguhnya memisahkan manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya. Alkitab mencatat awal mulanya manusia jatuh dalam dosa karena iblis berhasil memperdaya Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah dan mendesak manusia untuk berjalan menurut jalannya sendiri. Inti dari perbuatan iblis dalam memperdaya Adam dan Hawa adalah menjauhkan mereka dari Bapa Surgawi. Kekasih Kristus, cara yang sama juga iblis lakukan kepada pengikut Kristus, yaitu menjauhkan hubungan yang intim atau dekat dengan Tuhan sebagai Bapa. Tipu daya yang dilakukan adalah dengan menawarkan kesenangan dan keindahan duniawi, kekhawatiran hidup dengan permasalahan-permasalahan penyakit menular, dan banyak lain lagi. 2 tahun lebih umat Tuhan sulit untuk beribadah dengan baik, dan hal ini membawa mereka terbiasa untuk tidak serius dalam beribadah, yaitu mengutamakan Tuhan. Bila kita mengingat surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius yang mengatakan hari-hari terakhir, yaitu menjelang kedatangan Yesus kedua kali, akan datang masa-masa yang sukar, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri, hamba uang, bahkan tidak memperdulikan agama. Tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 2. Hal tentang mengasihi atau mencintai dunia, Rasul Yohanes pun mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus untuk berhati-hati. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Masihkah kekasih Kristus belum sadar dan tetap terpikat kehidupan duniawi? Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang asal kita bukan dari dunia. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga
Karena setiap saat kita tak lepas dari incaran kuasa jahat yang selalu berusaha mencobai, menghasut, menipu, dan menghancurkan kita. Kekasih Kristus, penting sekali untuk kita tetap melekat dalam Tuhan. Dengan kita melekat dalam Tuhan, kita akan menerima nutrisi-nutrisi yang menumbuhkan kehidupan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, kita akan tetap dalam kekudusan sebab Allah kudus adanya. Sekarang, sudah sadarkah bahwa keintiman dengan Tuhan, kita akan menerima kuasa ilahinya untuk melawan kuasa iblis. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami sadar bahwa musuh kami yaitu iblis selalu dan siap untuk menerkam kehidupan kami agar kami jauh dari Engkau Tuhan, dengan tipu muslihat yang selalu ditawarkan oleh keinginan-keinginan duniawi. Tuhan, kuatkan kami Tuhan, agar kami terus melekat di dalam Engkau. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita dengan mengadahkan kedua tangan. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus